man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita pada sore hari ini untuk melanjutkan kembali pelajaran kita dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi an-natiqina biha. Pada pertemuan terakhir kita sampai kepada pembahasan tentang kalimat akhor dan ukhra, yang mana kita sebutkan akhor dengan ukhra itu artinya sama, yaitu yang lain. Hanya saja penggunaannya, kalau akhoru itu untuk mudzakkar, sedangkan ukhra untuk muannats, gitu ya. Dan di sana juga kita sudah menyampaikan ada PR di halaman 116 latihan ke-11 ya. Baik, kita periksa sama-sama ya. Monggo Pak Rahmat, nomor 1. Yang 10 juga. Tamrin 10. Oh, terjemahin. Yang terjemahin nanti ini dulu aja. Jadi 10 11 ya. Ya, baca dulu nomor 10, diartikan ya. Artinya dan siswa yang lain. Ya, dan siswa yang lain. Terus Pak Hardi. Ini rumah kami dan kami memiliki rumah yang lain. Baik, Mas Adri. Apa itu Mas? Oke. Apa artinya? Baru saja telah masuk pustaka kepala sekolah dan laki-laki lainnya yang aku tidak mengetahuinya. Dakhala fi'il Mas ya. Fi'il ya. Masuk kan? Mana pelakunya Mas? Siapa yang masuk? Mana fa'ilnya? Fa'il itu pelakunya. Pelakunya itu mudir. Al-mudir. Ahsan. Pelakunya adalah al-mudir. Jadi cara mengartikannya bisa ke bahasa Indonesia ya. Jadi nggak harus monoton seperti di sini. Telah masuk maktabah, barusan saja, kepala sekolah, bisa barusan saja gitu, bisa juga ya. Nah, yang penting masuk dalam bahasa Indonesia dan sesuai dengan tatanannya ya. Baik. Monggo Pak Aris. Hari ini Basir dan pelajar yang lainnya absen gitu ya. Hari ini Basir dan pelajar yang lain absen. Kalau diartikan sesuai dengan kitab, telah absen pada hari ini si Basir dan santri yang lain. Monggo Pak Cahya. Ra'aitu fil matori mudarrisuna wa mudarrisan akhar. Mudarrisan akhar. Ayo, artinya Pak. Di bandara saya melihat guru saya dan guru-guru yang lain. Ya, saya melihat guru kami dan guru yang lain. Taib, faedah sebelum kita lanjut. Akhor di dalam kalimat-kalimat yang kita baca ini statusnya dia sebagai sifat atau sebagai naat. Akhor di dalam kalimat-kalimat yang kita baca ini statusnya sebagai sifat atau sebagai naat. Kalau dia sebagai sifat atau sebagai naat, maka secara otomatis harokat pun mengikuti yang disifati. Sehingga pada contoh yang dibaca sama Pak Cahyo, di situ wa mudarrisan akhara, bukan akharu, dengan fathah bukan dengan dhammah,
karena dia mensifati mudarris yang dibaca fathah atau dibaca nasab. Cuman ingat ya, untuk akhir kemarin sudah kita sampaikan termasuk isim yang tidak boleh ditanwin. Harokatnya sama-sama dhammah ya atau sama-sama fathah, cuman bedanya dia tidak boleh ditanwin, itu saja. Lanjut Pak Joko. Saat waju al-yawma suratul Rahman wa suratul Ukhra. Hari ini saya akan menghafal surat Ar-Rahman dan surat lainnya. Surat Ar-Rahman dan surat yang lain. Ya. Surata kenapa dibaca surata, Pak? Surat Ar-Rahman. Kenapa dibaca fathah? Karena maf'ul bi. Karena dia maf'ulun bi, sedangkan tidak ditanwin karena dia mudhaf. Sedangkan yang satunya wasuratan ditanwin karena dia tidak ada mudhaf ilaihnya. Ya. Nah, sedangkan ukhra di situ kita katakan tadi, ya ukhra di sini juga sama statusnya sebagai naat. Ukhra di sini juga statusnya sebagai naat atau sifat. Hanya saja bedanya dengan akharu, ukhra itu untuk kalimat yang muannas plus harokat perubahan yang terjadi padanya itu tidak bisa terlihat karena di belakangnya adalah alif. Sama seperti kayak mustashfa. Masih ingat mustashfa? Ya, mustashfa itu kalau belakangnya alif ya biarkan begitu aja, nggak usah di kotak-katik kan begitu ya. Maka di sini harusnya kan ukhranya kan fathah juga. Gitu ya. Jangan untuk katakan fathah juga wasat roknya. Roknya itu belum akhir, yang akhir apa? Alif. Jadi untuk ukhra di sini kedudukannya sama kayak di atas tadi ya, sifat, dia harus mengikuti kalimat yang sebelumnya. Hanya saja di sini karena berakhiran alif, maka fathahnya ataupun dhammahnya tidak terlihat. Baik. Monggo Pak Rahmat. Ini saatun jamilatun wasayastani li ami ta'adan ukhra. Oke. Saya memiliki tantangan yang indah dan amanku akan memberikan untukku tantangan yang lain. Masya Allah, ya, bagus. Ya. Terus Pak Ardi. Obat sanksi Hafsatu wa talibatul ukhra. Hafsah dan seorang siswi yang lain tidak masuk kemarin. Amsi artinya kemarin. Atau bisa juga diartikan kemarinnya dulu ya. Kemarin Hafsah dan pelajar wanita yang lain nggak masuk atau absen. Ukhra di sini harusnya harokatnya apa? Harokatnya wow. Harokatnya dhamma. Tapi karena berakhiran alif ya tidak bisa terlihat. Monggo Mas Andri. Hati tufahatan ukhra ya ummi. Artinya Mas? Aku apel yang lain baikku. Taib, hati ini sudah lewat juga, termasuk fiil atau kata yang bermakna fiil amr atau termasuk fiil amr. Hati termasuk fiil amr. Kalau yang diajak bicara laki-laki nggak menggunakan ya, cuman hati gitu aja, hati. Tapi kalau yang diajak bicara perempuan di belakangnya dikasih ya hati. Ketika yang diajak bicara banyak laki-laki, hatu, kul hatu burhanakum. Sudah kita lewati ya. Tufahah itu artinya apa Mas? Apel. Tufahah itu artinya apel. Monggo Pak Aris. Ra'aitu fil maktabati laila wa talibatan ukhra. Apa artinya? Saya melihat di perpustakaan si Laila dan siswi yang lainnya. Si Laila dan siswa yang lain. Masya Allah. Ahsantum. Sekarang masuk latihan yang ke-11. Monggo Pak Cahyo.
Ini cuman nambahkan ukhra akhirta ya. Terus tur tur Turkiyata walugotan ukhra. ahsan pakai ukhra karena lugotan muannas. Monggo Pak Joko. Kata batu risalatan ila abi wa risalatan ukra ila ummi. Masyaallah. Nah, ya. Katabtu risalatan. Ini kalau zaman dulu masih nulis surat ya. Kalau zaman sekarang risalah juga bisa masuk dalam WA. Itu juga masuk risalah. Cuman ma'rufnya risalah itu ya tulisan tangan. Ma'rufnya risalah tulisan tangan. Cuman sampai sekarang risalah juga maksudnya masuk di dalamnya apa? WA. Arsil risalatan ila Muhammad misalkan. Dia kirim surat ke Muhammad, kirim pesan ke Muhammad. Jadi maksudnya WA gitu. Ya WA. Kan menyesuaikan zaman gitu ya, menyesuaikan karena istrinya kan sama. Iya, sama. Cuman bedanya dulu pakai kertas, dikirim di pos. Kemudian mulai zamannya berubah, Pak. Ada ya cuman SMS biasa. Itu pun 100 berapa? 160 huruf ya. Nggak boleh lebih gitu ya, nggak boleh lebih. Itu pun disingkat-singkat kalimatnya biar cukup 160 karena lebih jadi 2 bayarannya double kan begitu. Ya gitu Mas Adri ya. Nah, ya. Anak sekarang nggak kenal Mas itu. Tapi siapa lanjutnya nih? Nggih. Kalau dari itu khalidan wa taliban akhar. Ahsan, wa taliban akhara. Betul. Akhara. Ya, bukan akharu tapi akhara. Terus Pak Ardi. Kharajatil ana sayyaratul berdiri wa sayyaratul ukhra. Tapi di sini beliau memberikan 2 harokat ya, bisa kharajat al-ana atau bisa disambung kharajatil ana. Kalau al-ana nggak pernah al-anu ya, mesti al-ana. Dari sononya begitu sudah. Al-ana. Jangan diharokati al-anu. Al-ana. Memang dari sananya begitu. Terus Mas Adri. Hadal khabar min idaati linat. Apa itu Mas? Saya Mas. London. Ya, London nggak bisa, orang Arab bilang London itu nggak bisa. Landana. Landana wa min idaatin ukhra. Ukhra ya, min ida'ati London wa min ida'atin ukhra. Terus Paris. Istawaitu hadzal kitaba wa kitaban akhara. Oh, kitaban akhara. Ahsan. Pak Cahya. Daraba ulaika rijalu hilalan wa taliban akhar. Akhara. Ahsan. Monggo Pak Joko. Ra'aitu Khadijata wa talibatan ukra indal mudira. Baik. Kenapa Khadijah apa kok enggak Khadijatan? Ini mamnu nasara. Karena dia termasuk mamnu minas sarf, tidak boleh ditanwin. Jadi ra'aitu Khadijata wa talibatan ukhra indal mudirati. Monggo Pak Rahman. Kharaja ila masjidil al-an imamu wa rajulun akhar. Oh, rajulun akharu. Baik. Soal. Al-imamu, kenapa dibaca dhammah Pak Rahmat? Kok nggak dibaca al-imama gitu? Kharaja minal masjidi al-imama atau al-imami. Apakah semua kata yang pakai alif lam itu dibaca dhammah? Ayo, kira-kira apa Pak itu? Atau jangan-jangan kitabnya salah nih? Ya, imam, kenapa dibaca dhammah? Pak Cahyo? Fa'il. Karena dia fa'il. Pelaku dari mana? Kharaja.
Ini kaidah yang menunjukkan bahwasanya fa'il itu nggak mesti nempel selalu bersama dengan fi'il. Terkadang fa'il itu bisa di belakang sana. Ya, bisa di belakang. Yang penting dia adalah pelaku dari perbuatan. Baik, moga Pak Ardi. Wasarat ukti al-komisol ahdoro wa komisol ukhro. Komison akhara atau ukhra? Akhoro. Kenapa akhara kok nggak ukhra? Karena komison Mudzakkar. Jadi akhara. Ahsantum, masyaallah, barakallahu fikum. Jadi antum sudah bisa membedakan dan mengaplikasikan perbedaan antara akhor dengan ukhra. Tapi sekarang ana minta antum buat kalimat sendiri dari antum pribadi dengan menggunakan kalimat akhor dan ukhra. 2 kalimat. Tidak boleh sesuai dengan kitab, buat sendiri dari antum. Terserah antum membuat kalimat apa. Nanti dibacakan. Oh, Pak Rahmat langsung berpikir keras nih. Bebas, nggak mesti harus panjang. Yang penting ada akhor, ada ukhra. Tidak boleh sesuai dengan di kitab ini. Buat kalimat sendiri.
Sudah Mas Adri? Udah. Ini Mas lihat. Ini Muhammad. Muhammad mimnya kurang satu. Nah, ini kan Muhammadan. Kalau pakai gini, ini jadi gini. Nulisnya. Ya, pakai alif. Oke. Ah, kan dia bukan pakai tomat ya. Jadi sini nanti mubtada ya khobarnya. Tapi kalimatnya benar. Saya memiliki pisang yang lain gitu kan. Oke. Masya Allah. Ya siapa aja dicuci ini. Ahara maka nadzaratani wa nadzaratan ukhra. Oke. Siap. Kok banyak Pak? Dua-dua, Masya Allah. Oke. Dhahabtu ilal madrasati ma'a shadiqatin ukhra. Oke. Hadhihi sayyarati hunaka saya. Nah, hadhihi sayyarati wa hunaka. Ini bukan sayyaratan, Pak. Kan dia khobar, Pak. Oh ya. Ya, sayyaratun ukhra. Apa itu? Monggo Pak Cahya. Apa nih Pak? Doaina jamana wa hayawan Hati kata saya. Oke. nanti jadi al hayawan. Ini Jamal Pak ya? Iya. Mantap Pak ya? Iya. Jamalun. Nanti dicek lagi Pak ya. Tawanan Jamal tuh begini. Gak pakai alif kok ya. Ya, kalau gini jadi ganteng. Apa nih Pak? Dahabat Oh, titik. Dahaba at-tabib. buat dahabat al-maridatu. Oh, ada pergi juga perawat yang lain. Oke. Ditambahin bagus nih. Wadhahabat ma'ahu. Oh, Bagus lagi kan. Dan pergi juga bersama dia sama dokter tadi. apa ya? Perawat. Ya kan. Gak usah buat yang susah-susah Pak Rahmat. Yang gampang. Misalkan saya punya istri yang lain yang gitu Pak. Ini anak saya
dan di sana anak saya yang lain. Nah, so itu. Istri yang lain. Sekarang jam 1. Hampir-hampir kepala sekolah keluar. Ya kan. Mudir ya khusus. Nah, nggak usah pakai ini. Nggak usah pakai ini aja. Langsung aja. P-nya sini. Oh, pinya. Nggak usah pakai ada langsung aja. Pito Nibin Akhoro. Kan ini kan dengan pelajaran yang lain kan, nggak usah pakai ini kan. Nah, jadi ya kan mudiru ya rujuk Nibin Akhoro. Dibaca Akhoro karena dia kan jar di sini. Dan tanda jarnya mamun min asharfi kan dengan fa. Ya. Oke, betul. Syarif tuh, nah ini nyambung Pak, ini Pak ya. Yang nulisnya begini. Nah, gini. Oh iya sih ya. Enggak ada. Oh, masyrabatan. Oh, betul sudah benar. Masyrabatan itu benar. Minuman itu. Atau bisa masyraba, bisa lah. Cuman di sini jenengan dua-dua ukhra. Iya, maunya cara Oh, oke, enggak masalah. Karena gue ya cari yang Kurang daging ya, Pak. gue iya tuh. Kadang Tapi Masya Allah, barakallahu fikum, contohnya juga sudah bagus, sudah bisa membuat contoh untuk yang ukhra dan akhar. Sekarang kita masuk ke kitab, nggih Pak? Kalau akhara ukhra itu langsung wa akhara wa ukhra bisa ya? Bisa. Sama caranya sama ya. Misalkan qara'tu kitaban ya wa ukhra misalkan ya. Cuman seringnya yang lain itu dijadikan sifat. Jadi mau nggak mau dimunculkan apa? Dimunculkan yang disifatinya, biasanya begitu. Kalau secara misalkan secara kalimat itu boleh-boleh aja, nggak ada masalah, gitu ya. Cuman seringnya karena kita katakan tadi kan dia sifat ya, yang namanya sifat biasanya dimunculkan kata yang disifati, ya. Taib, sudah ada lagi Mas Adri, aman? Ya, kalau nggak aman Anda buat situasi gawat darurat Mas. Taib, dibuka kitabnya, kita masuk ke latihan yang ke-12. Ta'ammalil mithal, perhatikanlah contoh. Summa, kemudian akmil atau akmilil jumalal atiyata, kemudian sempurnakanlah jumlah-jumlah berikut biwad'i dzu au dza, dan meletakkan dzu atau dengan meletakkan dza fil faraghi, di tempat yang kosong. Yang butuh kita ingat, dzu
ataupun za itu sebenarnya sama, cuman bedanya nanti dari sisi rofa sama nasab. Dzu dan za itu artinya adalah yang memiliki. Yang memiliki. Tapi perhatikan dulu Bang tulis. Jadi kita sekarang dikenalkan dengan pembahasan dzu. Ya. Dzu ini dia mempunyai ketiga kemungkinan. Rofa, ya, nasab, sama jer. Mas Adri, rofa apa mas? Toma. Nasab, fathah, jer, kasro. Oke. Jadi dzu ini memiliki tiga keadaan dia. Bisa rofa, bisa nasab, bisa jer. Gitu ya. Lah, ketika rofa dia itu dibaca dengan dzu. Ini ketika rofa. Sedangkan ketika nasab dia dibaca za. Kalau nasab dibaca za. Dan nanti akan ada lagi pelajaran di depannya ketika jer dia dibaca zi. Ya. Dibaca zi. Sudah nih, dibaca zi. Tapi ini belum sampai ya. Jadi ini kita skip dulu ya. Kita kasih tanda lingkaran blue. Sudah. Jadi nanti kita diminta untuk membaca apakah dengan dzu atau dengan za. Di sini jadi kita diminta fokus untuk menentukan apakah kalimat itu rofa ataukah kalimat itu nasab. Jadi nanti kita diminta untuk menentukan apakah kalimat itu rofa atau kalimat itu nasab. Kalau rofa pakai dzu, kalau nasab pakai za. Sampai sini Mas Adri paham? Pak Aris? Baik, yang butuh antum ketahui di dalam kalimat, apalagi kalimat yang akan kita baca nanti, dzu dan za itu statusnya adalah sifat. Atau apa? Nama lainnya apa? Naat. Sehingga antum tinggal fokus kepada yang disifati aja. Kalau yang disifati itu rofa, maka bacanya dzu. Tapi kalau yang disifati itu nasab, maka bacanya za. Oke, kembali ke kitab. Ta'ammalil misal, perhatikanlah contoh. Summa kemudian, jadi awalnya perhatikan dulu contohnya. Summa kemudian akmilil jumalal atiyah, sempurnakanlah jumlah-jumlah berikut. Biwat idzu auza, dengan meletakkan dzu atau dengan meletakkan za di mana? Fil faraghi. Apa arti fil faraghi Pak Cahyo? Di tempat yang kosong. Contoh, indi daftarun dzu warakin musattarin. Apa artinya Mas Adri? Saya memiliki buku yang mempunyai Kertas bergaris. yang bergaris. Jadi yang memiliki kertas yang bergaris. Hadza mushafun dzu harfin kabirin. Artinya Mas Adri? Pak Hardi? Mushaf ini memiliki Beda artinya mushaf ini dengan ini, beda. Ini mushaf yang memiliki huruf besar. Ya, ini adalah mushaf yang memiliki huruf yang besar. Ishtaraitu daftaran dza warakin musattarin. Pak Joko? Saya membeli buku tulis atau catatan yang berkertas bergaris. Yang memiliki kertas bergaris.
Uridu mushafan dha harfin kabirin. Pak Aris. Uridu. Saya ingin. Baik, perhatikan di contoh yang beliau bawakan pada kalimat dzu dengan dza. Di bagian atas dibaca dzu, sedangkan di bagian bawah dibaca dza. Perbedaannya terletak di mana? Pada kata yang disifati. Tatkala daftarun dan mushafun rofa, maka pakainya dzu. Tapi tatkala daftaron mushafan dibaca dza karena nasab. Paham Mas Adri? Baik. Habis itu ini lebih lancar. Ya. Karena kemasukan apa nih? Banyak protein nih masuk, Masya Allah. Baik, Masya Allah. Coba kita tes ya. Pak Aris, nomor 1. Ini daftarun tu gilafin jamilin. Ahsan. Indi daftarun dzu ghilafin jamilin. Pak Cahyo. Uridu daftaran dza gilafin akhdar. Ahsan. Mas Adri. Itu ma'al mudiri Rojulan. Lihyatin baydoa. Ahsan. Dzalihiyatin bayda'a. Pak Ardi. Aina talibul jadidu du nadaratil jamilati. Ahsan. Pak Joko. Man hadal rajulu yusyafir sa'id tawili. Ahsan. Pak Rahmat. Rijal setelah jim ada alif. Kalau nggak ada alif bukan rijal. Rojula. Kata setelah za mudhafun ilai. Kata setelah za itu mudhafun ilai, pasti. Al-Asfari. Oke ya, Masya Allah. Sisanya PR ya. 7, 8, 9, 10, 11 PR. Plus diartikan dari awal. Ya, kalau artinya dari awal, arti. Tapi ngerjakan PR-nya dari 7, 8, 9, 10, 11. Gimana itu maksudnya Mas Adri? Ya, kerjakan semua. Pakai iya, pakai bahasa yang lain. Intinya semua dikerjakan lagi. Baik, ya. Anda sering nyuruh antum terjemahkan karena memang sudah waktunya antum menerjemahkan, latihan menerjemahkan. Ya. Baik, paham insyaallah ya, caranya begitu ya. Ta'ammal al-amtsilatal atiyata 5 al-mausulah. Perhatikanlah contoh-contoh berikut tentang ma al-mausulah. Ma al-mausulah itu ya termasuk ma yang bermakna alladzi. Masih ingat ya pembahasan isim mausul? Isim mausul itu kan seperti alladzi, alladzina, kan begitu, allati. Lah, ternyata di sana ada kalimat atau ada kata yang dia itu berbunyi ma. Cuman maknanya mausul, maknanya alladzi. Maka dikenal dengan nama ma al-mausulah. Maka nanti cara mengartikannya ya yang begitu, sesuatu yang, misalkan begitu ya. Contoh, madza ta'kulu ya Ali? Apa yang kamu makan wahai Ali? Akulu, saya memakan. Ma ta'kulu, apa yang kamu makan. Lah, ma ini namanya ma
mausul. Kenapa? Karena artinya adalah asyai alladzi ta'kulu, saya memakan sesuatu yang kamu makan. Dan nanti di pelajaran 14 atau di latihan 14 kita akan dikenalkan 3 macam ma yang sudah pernah kita lewati. Di latihan yang ke-14 kita akan diingatkan kembali tentang ma yang sudah kita lewati. Ada ma nafiyah, ada ma istifhamiyah, dan ada ma mausul. Maka jangan sampai salah mengartikan. Kalau ma nafiyah artinya tidak. Kalau ma istifham artinya apa. Tapi kalau ma mausul artinya apa yang. Ada tambahan apa? Yang. Ya. Ada tambahan apa yang. Terus cara membedakannya gimana? Cara membedakannya dilihat konteks kalimatnya. Mana yang pas dari 3 jenis ma tersebut. Kalau dia cocoknya istifham ya kita artikan kata tanya. Kalau cocoknya itu adalah mausul kita artikan mausul. Tapi kalau nafiyah kita artikan penafian. Lah untuk memahaminya gimana Ustaz konteksnya? Harus tahu artinya. Jadi arti itu kunci utama. Baik. Mada ta'kulu ya Ali? Apa yang kamu makan wahai Ali? Akulu ma ta'kulu. Aku memakan apa yang kamu makan. Sama Satria, aku memakan apa yang kamu makan. Dulu ketika masih di Indonesia, anak taunya ya ini mah. Ketika sampai di Yaman belajar lagi. Jadi ketika di Yaman itu awal-awal di Yaman, anak nggak pingin belajar bahasa Arab atau belajar nahwu tuh nggak pingin. Karena kita di Indonesia sudah punya bekal tentang ilmu nahwu. Ya, jadi berangkat sudah punya bekal ilmu nahwu, istilahnya nahwu sorofnya sudah punya. Jadi pinginnya di sana fokus dengan ilmu yang lain gitu. Jadi nggak pingin ngambil yang bahasa Arab. Jadi kita ngambil akidahnya, ngambil mustalahnya, ngambil fikihnya, usulnya, pokoknya yang lain lah selain bahasa Arab. Gitu ya. Kemudian sebelum pulang di akhir-akhir sebelum pulang itu kok penasaran gimana sih rasanya belajar bahasa Arab sama orang Arab. Ternyata CJ, Pak. Beda. Belajar bahasa Arab sama orang Arab itu beda. Karena memang bahasanya mereka sendiri toh. Ya seperti kita belajar bahasa Inggris sama orang Inggris. Jadi yang didengar tuh kalimatnya benar-benar ya itu dari mereka, dari orang mereka. Lah, ketika Anda belajar di sana, di antara pembahasan yang dibahas adalah ma ini. Tapi yang Anda pelajari itu kitab yang Anda belum pernah pelajari di Indonesia. Ya, jadi kalau misalkan kita di Indonesia sudah belajar 1, 2, 3 kitab, di sana mengulang ya boleh-boleh aja. Ya, cuman waktu itu Anda berpikir waktu Anda sempit, nggak terlalu panjang, jadi pengambilnya langsung ngambil tingkatan yang di atasnya sekiranya belum Anda pernah pelajari di Indonesia. Anda belajar waktu itu pembahasan tentang ma. Ternyata ma di dalam kalimat Arab itu bukan hanya 3, ada 12. Masya Allah 12. Ada ma ini, kepala yang geliang-geliang, Masya Allah 12. Gitu ya. Nah, kita baru 3 jam membedakannya bingung. Apalagi sampai 12. Gitu ya. Masya Allah. Nah, jadi gitu, Anda nggak belajar nahwu, nggak belajar sorof. Cuman di akhir-akhir Anda pengen tahu rasanya sama orang Arab. Tapi beda memang. Belajar kita, misalkan kita di Indonesia sudah belajar usul salatah ya. Sama ustaz-ustaz kita Indonesia, kemudian ketika kita ke Yaman belajar usul salatah lagi sama orang Arab. Tapi yang memang bidangnya mereka ya, yang bidangnya mereka memang bidang akidah, ahli dalam akidah. Itu seci. Beda rasanya. Ya, berbeda. Gitu ya. Tapi bagi yang punya bekal enak, yang belum punya bekal berangkat ke sana longo, ya apa jenisnya longo tuh Mas? Toleh, gitu ya. Nah, Anda lu punya teman, ya orang Jawa Tengah sana, orang Pekalongan, sama orang Banyuwangi gitu. Mereka berangkat ke Yaman dalam keadaan 0, nggak punya bekal. Terus mereka bisa nggak? Bisa, ya. Bisa, cuman lama. Di sebelahnya, ya kalau kita sudah punya bekal sampai sana kan tinggal lanjutkan startnya, lanjut. Kalau enggak mereka mulai dari awal. Dan mereka belajar bahasa Arab kan nggak bisa awal langsung sama orang
Arab. Ya sampai sana masih belajar sama orang Indonesia lagi dulu. Ya setahun sampai mereka bisa baru mereka belajar sama orang Arab. Waktu itu anak mikir, lah timbang sampai sini belajar sama orang Indonesia, udah ngeluarkan duit banyak, yang mending apa? Di Indonesia dulu. Gitu ya. Nah, taib. Sudah? Pak Mas Adri? Coba nomor 1 Mas Adri, baca Mas Adri. Mada tashrabu ya Aba Bakrin? Ashrabu ma tashrabu. Masya Allah. Apa artinya Mas? Apa yang kamu minum? Wahai Abu Bakrin, aku minum apa yang kamu minum. Nah gitu ya. Itu jadi ma-nya mau. Pak Hardi? Bukan kata tanya di situ. Perhatikan kapan kata tanya, kapan bukan. Itu mempengaruhi pemahaman. Ahamu ma taqul. Apa artinya? Saya memahami apa yang kamu katakan. Taib. Ya afhamu ma taqul. Saya memahami apa yang kamu katakan. Taib. Pak Aris. Artinya saya akan belikan apa yang kamu ingin. Ya, iya. Saya akan belikan apa yang kamu inginkan. Gitu ya, Pak Cahyo. Uktub ma sami'tu. Uktub Ma sami'tu. Uktub itu perintah untuk siapa, Pak? Kalau fil amr jadi perintahnya untuk kamu. Nah, jadi untuk kamu juga, Pak. Uktub ma sami'tal yauma fil fasli. Ahsan. Uktub ma sami'ta. Oke, artinya tulislah apa yang kamu dengar hari ini di dalam kelas. ahsan. Taib, Pak Joko. Nasi itu makolai anda Sulawesi. Waduh, Pak, apa gue, Pak? Nasi itu apa artinya, Pak? Nasi itu? Saya lupa. Ya. Nasi itu saya lupa. Terus, Pak? Saya lupa apa yang kamu guru katakan kepada saya kemarin. Nah, saya lupa apa yang guru katakan kepadaku kemarin. Kalau nasi itu artinya saya lupa. Kalau nasita, kamu lupa. Nasi tahu? Bukan. Kamu melupakannya. Nasi tahu kamu melupakannya. Kan hunya kan nya toh. Kita belajar bahasa Arab. Ya kan nasi tahu kamu melupakannya gitu ya. Hunya kan nya kan. Nah itu pertama kali Anda dengar ketika belajar bahasa Arab itu gitu. Gurunya tanya. Ya. Ketika ditanya kita nggak bisa jawab kan. Ketika ditanya kita nggak bisa jawab. Ngomongnya apa? Nasi itu ya Ustaz. Hah? Nasi tahu katanya. Oh nasi tahu. Nasi tahu. Ternyata apa? Kamu melupakannya gitu ya. Nah, nasi tahu. Nah Ustaz nasi tempe. Nah bukan nasi tahu gitu.